Selamat pagi Adam. Selamat Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Tahu nggak kenapa dipanggil sama Bapak? Belum tahu Pak. Belum tahu. Iya. Hindu Bapak. Saja. Gini Dam, Adam. Bapak tahu kamu anak yang pintar, ya, yang aktif, yang rajin di sekolah. Biasanya Bapak lihat kamu tuh selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, tepat waktu. Tetapi Bapak lihat ketika Bapak suruh melakukan proyek yang kemarin 2 minggu yang sebelumnya Bapak kasih, Adam sampai saat ini belum dikumpulkan gitu Adam. Nah, Bapak di sini melihat gitu ya, sebetulnya Adam ini memiliki potensi yang besar. Bapak ingin bicaralah tentang tugas yang kemarin Bapak kasihkan. Bapak bukan menghukum Adam, tapi membantu Adam lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak. Saya memang akhir-akhir ini merasa terbebani. Saya mengerti Dan bahwa tugas proyek ini mungkin merasa berat, tapi kamu tidak mengerjakan proyek ini dan itu tentunya menjadi masalah. Saya ingin tahu apa yang membuatmu tidak menyelesaikannya, Dan? Jujur Pak, tugas proyek hari ini terlalu sulit buat saya dan saya bingung mulainya harus dari mana. Ditambah lagi saya sibuk dengan membantu orang tua di rumah dan bingung harus mulai dari mana juga Pak untuk proyek itu. Seperti itu. Saya bisa memahami bahwa tugas ini terasa berat dan kamu punya tanggung jawab lain di rumah, ya. Selain membantu orang tua, selain menjadi siswa juga harus wajib ya membantu orang tua. Tapi Dan, apa yang kamu pikirkan ketika memutuskan untuk tidak mengerjakannya sama sekali? Apa kamu merasa itu adalah keputusan yang tepat, Dan? Baik Pak, saya tahu itu adalah bukan keputusan yang tepat. Tapi itu saya merasa bingung untuk mengerjakannya. Karena kalau saya mengerjakannya juga, saya tidak mengerti dengan proyek itu. Jadi lebih baik saya mengerjakannya tidak mengerjakannya sama sekali. Saya paham. Tapi Dan, bagaimana nih kalau misalkan kita ubah cara berpikir ini, cara berpikir Adam ya. Mungkin menurut Adam, alih-alih berpikir bahwa Adam harus mengerjakan semuanya sekaligus. Nah, kamu bisa memulainya dengan langkah kecil. Karena yang langkah kecil itu, langkah pertama itu berat dan itu harus kita lalui. Dan Bapak yakin dari langkah kecil ke depan kamu bisa melangkah lebih baik lagi. Dan kalau ada kesulitan, kamu bisa datang ke Bapak atau teman-teman lain untuk bantuan. Baik Pak. Bagaimana kalau kita coba Adam mulai dengan menyusun rencana bersama? Nah, kamu mengerjakan bagian pertama proyek ini minggu depan dan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi kemajuannya. Bagaimana kalau seperti itu, Dan? Baik Pak, itu ide yang sangat bagus. Nanti mulai minggu ini saya akan mulai dari awal untuk mengerjakan proyek itu. Dan nanti kalau misalnya ada hal yang akan ditanyakan, saya akan langsung bertanya ke Bapak. Baiklah, Dan. Nah, ini ya Bapak yang sangat suka ya kepada kamu tidak menyerah dan saya kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya kepada Bapak atau kepada teman-teman. Semoga sukses dan lancar ya. Terima kasih, Dan. Adam, setelah kita berbicara kemarin tentang tugas proyek yang belum kamu kerjakan, saya ingin tahu nih bagaimana perasaanmu sekarang. Apa yang kamu rasakan setelah melalui proses ini? Awalnya saya merasa sangat cemas Pak,
karena saya tahu saya salah tidak mengerjakan tugas proyek itu. Saya takut Bapak akan marah atau menghukum saya. Tapi setelah kita berbicara, saya merasa lebih lega. Bapak tidak hanya fokus pada kesalahan saya, tapi juga membantu saya untuk memahami mengapa saya tidak mengerjakan tugas itu. Apa nih kira-kira yang buatmu merasa lega? Saya merasa Bapak mendengarkan saya ketika saya jelaskan bahwa saya kesulitan mengatur waktu karena banyak tugas lain dan masalah di rumah. Bapak tidak langsung menghakimi saya. Itu membuat saya merasa didukung, bukan dihakimi. Saya jadi lebih mengerti pentingnya tanggung jawab dan bagaimana mengelola waktu dengan lebih baik. Oke. Bagaimana dengan rencana kita untuk ke depan? Apakah kamu merasa itu akan membantumu? Iya Pak, saya merasa dengan membuat jadwal prioritas tugas, saya lebih bisa teratur dan tidak kewalahan lagi. Saya juga lebih berani dan mampu untuk bertanya atau meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Saya merasa Bapak benar-benar ingin saya berhasil, bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi juga belajar dari pengalaman ini. Saya sangat senang dan mendengar itu. Yang paling penting adalah kamu belajar ya dari situasi ini dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kalau ada masalah lagi, kamu bisa selalu datang ke Bapak kapanpun itu ya. Terima kasih Pak. Saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Dan saya juga merasa lebih tenang sekarang karena tahu Bapak mendukung saya. Ya, terima kasih. Sukses ya, Dan. Siap, terima kasih juga Pak.